Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib, ayol ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Al-Qad ya, di pagi hari yang berbahagia ini. Namun tak lupa kita mensyukur atas nikmat Allah yang lebih mulia lagi, yaitu nikmat berupa menjadi orang Islam ya. Nikmat menjadi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dapat mengenal sunnah Nabi dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin udah sampai huruf waw dan huruf ha ya. Nah, huruf lam alif itu bukan huruf sendiri sebenarnya. Dia ada bukan satu huruf ya. Itu sebenarnya adalah gabungan dari huruf lam dan huruf alif. Nah, huruf lam alif itu kemarin sudah Ustadz ajarkan pada huruf lam. Jadi kita nggak akan pada hari ini kita nggak akan melanjutkan belajar membuat huruf lam alif. Ya, nah kita langsung waw ha. Jadi ini adalah huruf yang terakhir, yakni huruf hamzah dan huruf ya. Ya, huruf hamzah dan huruf ya. Nah, ini gampang ya, huruf hamzah dan huruf ya. Tinggal antum lihat aja cara membuatnya. Huruf hamzah itu nggak jauh beda. Enggak jauh beda. Dia cuma bedanya dia bentuknya begini. Ya, perhatikan ya cara membuat hamzahnya. Bentuknya begini. Suara Ustadz enggak kedengaran Ustadz. Ya, contoh misalnya kita huruf hamzah ini dia enggak ada bentuk lainnya ya. Cuma ini aja bentuknya. Nah, contoh misalnya kita buat kata ya'kulu. Contoh misalnya ya'kulu. Mana ini? Mati Ustadz. Suaranya Nah, kita mati. buat hamzah di atasnya. Kalian nggak bisa dengar Ustadz. Nah, ya kulu. Nggak dengar nggak? Aduh, kacau. Dikacangin. Ustadz. Oh, nggak bisa dengar Suaranya ya? Ustadz. Oke, Cit aja. ya. Dikacangin. Oke, sebentar. Sedih biar hidup kalian. Mending rakit isi. Sopan kalian. Aco. Ustadz gak dengar. Dah. Ada. Dah weh. Dah. Taib ya. Udah kedengeran kan? Taib. Ustadz. Nah, jadi untuk huruf hamzah ini ya, dia nggak ada bentuk lain kecuali apa yang udah Ustadz jelaskan barusan ya. Nah, huruf hamzah ini dia cuma hanya bentuknya yang sudah Ustadz tuliskan tadi. Ya, ini aja dia bentuknya. Antum mau buat kata apa lagi yang misalnya ada hamzahnya, misalnya muadzinun. Contoh kita buat ya, muadzinun. Lihat sini. Muadzinun. Ya. Muadzinun. Nah, jadi huruf hamzah ini
Ya, huruf yang paling simple ya, huruf yang paling simple. Nah, tinggal yang terakhir kita coba membuat huruf ya. Nah, huruf ya ini baru yang agak sedikit banyak ya. Ya, sama seperti yang lain yang sudah kita pelajari. Nah, huruf ya ukurannya dibanding dari khot naskhi dia kecil, namun bentuknya sama sebenarnya. Nah, ini huruf ya-nya. Huruf ya pada khot rik'ah. Kalau pada khot naskhi ukurannya hanya saja lebih besar. Ya, begini dia. Ini kalau khot naskhi agak lebih besar, tapi sebenarnya bentuknya sama, cuma beda ukurannya saja ya. Nah, kalau dia di awal, bentuknya itu begini. Huruf ya. Ya. Nah, ini contohnya udah ada Ustadz buat di atas itu. Ya kulu itu contohnya. Kalau kita mau buat kalimat yang lain, misalnya kita buat kata yaktubu misalnya ya, yaktubu. Yaktubu. Nah, atau misalnya kita mau buat kata yursilu. Silu. Ya. Nah, ini contoh huruf ya ketika dia berada di depan, ya. Nah, ada bentuknya yang dia berbeda sedikit, dia bisa bentuknya begini. Tanpa ada kepalanya, tanpa ada bentuk ininya. Ya, jadi cuma garis begini aja. Nah, kita buat contoh kata yursilu tadi misalnya ya, yursilu tadi ya, cukup dibuatnya begini aja. Nah, yursilu. Nah, jadi tinggal antum pilih dua bentuknya aja. Mau bentuk yang ada sedikit di atasnya kayak angka 1 atau yang simple aja seperti yang barusan Ustadz buat. Nah, kalau di tengah ya, ini dia bentuknya ketika dia di awal kata. Kalau di tengah dia bentuknya sama seperti huruf ta yang pada kata yaktubu. Nah, ini sama dengan ini ya. Nah, dia kalau di tengah itu bentuknya begini aja. Nih, hanya satu bentuknya ya. Nah, misalnya kita buat kata apa misalnya ya, jamilun. Misalnya kita buat contoh kata jamilun misalnya. Nah, lihat cara buatnya ya. Jamilun. Nah, tuh. Nah, selanjutnya kita buat contoh huruf ya yang di tengah lagi. Misalnya kata ro'isun, contoh misalnya ya, ro'isun. Ro'isun. Nah, ya. Nah, ini kalau huruf ya ada di tengah. Nah, tinggal huruf ya yang berada di akhir, yang berada di akhir. Nah, kalau ya di akhir bentuknya bisa begini, perhatikan ya. Bisa begini, ya. Atau nanti dia bisa bentuknya seperti ini ya. Kalau dia di akhir. Nah, tinggal tambahkan aja. Contoh misalnya antum buat kata yang ada ya di akhir, misalnya kata baiti, misalnya ya. Baiti. Nah, bisa juga antum buat dengan bentuk yang satunya lagi. Contoh misal kata baiti tadi, atau misalnya apa ya selain baiti ya.
Misalnya madrasati misalnya, ya, madrasati. Afwan. Ya, afwan ya. Kurang bagus hasilnya. Madro. Nah, madrasati. Nah, bisa begini. Cuma ini jarang dibuat ya. Madrasati ini jarang dibuat. Yang lebih lazimnya dibuat adalah dengan ya yang satu lagi. Misalnya kata madrasati tadi kita buatnya madrasati. Nah, ya, jadi pelajaran hari ini hanya sampai segini ya. Nah, kita buat contoh lah kalimat yang sebenarnya ini nggak perlu contoh lagi ya, karena nggak susah ini ya. Nah, kita buat aja contoh misalnya kalimat lah ya, kalimat. Misalnya baiti jannati, misalnya kita buat ya, baiti jannati. Baiti jannati. Nah, atau misalnya ada kalimat yang pakai hamzahnya ya, kita mau buat contoh misalnya apa ya misalnya ya, kalimat misalnya ta'muruna bil ma'ruf, contoh misalnya ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Nah, ini contohnya. Jadi sebenarnya pelajaran hari ini ya pelajaran yang simple. Ya. Nah, karena ini simple maka ini tinggal antum nanti coba-coba aja di rumah. Ya, Ustadz mau mengulangi sedikit penulisan huruf-huruf pada khot naskhi yang Ustadz rasa agak sedikit sulit bagi antum untuk menuliskannya, ya, menuliskannya. Contoh misalnya Ustadz mau tuliskan huruf, kira-kira huruf apa yang terasa susah bagi antum? Mungkin huruf H ya, huruf H. Oke, Ustadz coba mau tuliskan lagi huruf H untuk khot naskhi. Atau nanti huruf ain ya, atau nanti huruf ain. Nah, kita coba tulis huruf H dulu. Nah, untuk huruf H itu antum awalnya seperti membuat kepala huruf dal. Ya, tinggal begini. Nah, karena dal itu awalnya juga begitu. Ya, begini, antum buat kepala huruf dal. Dal itu begini, baru tarik bawahnya. Jadilah huruf dal. Nah, huruf H kepalanya sama dengan huruf dal. Bedanya huruf H itu sambungannya itu dia nggak ke bawah tapi naik ke atas. Maka cara membuatnya adalah, nah setelah buat kepalanya begini, ini naik ke atas begini. Baru buat lingkaran seperti huruf Fa. Nah, untuk melihat kalau huruf dal dia begini, nih, kemudian dia agak ke bawah. Dal. Nah, untuk huruf H setelah buat kepalanya, dia nggak ke bawah melainkan dia naik begini. Jadilah huruf H. Itu cara membuat huruf H ya. Nah, ini kalau huruf H-nya itu di awal kata
Ya, kalau di awal kata. Bagaimana kalau huruf H-nya ada di tengah? Nah, perhatikan cara membuatnya. Kalau di tengah dia ada beberapa bentuk. Ya, pertama itu bentuknya adalah begini. Perhatikan cara buatnya. Jadi ini anggap di tengah dia, ya. Nah, begini. Nah, antum buat dulu. Pertama begini, garis, ya. Kemudian antum buat ke bawah setengah lingkaran, begini. Nah, seperempat lingkaran. Kemudian buat ke atas, ya. Baru tarik lagi. Jadilah H di tengah kata. Ya, contoh misalnya kita buat kata yuhajiru, contoh misalnya ya, yuhajiru. Yuhajiru. Nah, tuh. Ya. Nah, ada juga bentuk huruf H di tengah itu, ya, bentuknya itu berbeda. Dia bentuknya begini. Ya. Nah, cara buatnya sekali lagi perhatikan. Nah, contoh misalnya kita buat kata yuhajiru tadi, perhatikan ya, yuhajiru. Yuhajiru. Ya, yuhajiru. Nah, jadi untuk H di tengah dia ada dua bentuknya, begini. Nah, baru kemudian kita coba yang H-nya berada di akhir, ya, berada di akhir. Perhatikan. Bentar ya. Kalau di akhir bentuknya hanya ada satu bentuk, yaitu begini. Ya, sekali lagi. Contoh misalnya kita buat kata kitabuhu. Contoh ya, kitabuhu. Kitabuhu. Baik ya, ini untuk huruf H. Nah, untuk huruf H. Nah, kemudian huruf yang mungkin terasa sulit bagi antum untuk menulisnya, ya. Contoh huruf ain misalnya, huruf ain. Mungkin sebagian menganggap itu masih susah. Nah, huruf ain itu cara membuatnya antum buat, perhatikan dulu. Antum buat dulu kepalanya begini. Nah, cuma awalnya dia runcing jadi agak diputar dia. Ya, jadi cara membuatnya itu, perhatikan. Nah, di akhirnya diputar. Diputar di akhirnya. Sekali lagi, perhatikan. Jadi dia tebal, tipis, tebal, dan akhirnya dengan tipis juga lagi. Nah, itu cara buatnya. Nah, baru antum buat lehernya begini. Baru sambungkan. Nampak ya? Nah, Ustaz ulangi. Jadi pertama buat dulu kepalanya begini. Afwan ya. Kemudian buat lehernya. Baru buat lingkaran atau setengah lingkaran di bawahnya.
Nah, itu cara buat ain. Nah, ini ain ketika sendiri. Nah, kalau ain itu ada di awal, dia ada dua bentuknya. Yang pertama, ain ketika dia bertemu bukan dengan huruf yang naik. Ya, huruf yang naik itu nanti ada huruf dal, ada huruf alif, ada huruf lam. Artinya huruf-huruf yang setelahnya itu selain dari 3 huruf tadi, dal, alif, dan lam. Ya, bentuknya sama kepalanya dengan yang ini. Contoh kita buat kata usbun misalnya ya. Ini ain yang ada di awal kata, perhatikan. Nah. Nah, beda halnya, ya ini bentuknya begini ya, sama dengan yang di awal tadi, yang sendiri tadi. Nah, ini dia bentuknya begini. Nah, oke. Beda halnya kalau huruf ainnya itu bertemu dengan huruf-huruf yang dia naik ke atas. Contoh misalnya huruf dal, ya. Contoh misalnya kita buat kata di sini adalah adilun. Antum lihat ya. Adilun. Ya, kepala ainnya itu lebih terbuka dia. Nah, maka bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, ini dia lingkar lehernya ini lebih besar, terbuka dia. Nah, nampak bedanya? Jadi ain dengan huruf shin pada kata usbun ini, ya, ini usbun. Dia kepala ainnya itu lebih kecil ketimbang dari huruf ain yang bertemu dengan huruf yang naik. Kita buat lagi contoh misalnya untuk huruf ain yang dia bertemu dengan huruf naik. Contoh misalnya huruf dal. Perhatikan ya. Puan perhatikan nih sekali lagi. Adl. Nah, ya, jadi ini huruf ain ketika dia berada di awal. Jadi ukuran ininya yang berbeda, ya, ukuran ininya yang berbeda nih. Nah, nih. Jadi ukurannya itu yang berbeda. Kalau yang pertama yang bertemu dengan selain huruf alif, dal, dan lam, dia agak ramping sedikit. Sementara kalau yang dia bertemu dengan huruf yang naik ke atas seperti alif, huruf dal, ataupun huruf lam, maka dia agak lebih lebar. Ya, hampir kayak lingkaran dia, hampir kayak lingkaran. Nah, ini huruf ain ketika dia berada di awal kata. Nah, selanjutnya bagaimana kalau huruf ainnya itu berada di tengah kata? Perhatikan ya, berada di tengah kata. Perhatikan cara membuatnya. Kalau dia berada di tengah kata, cara membuatnya adalah seperti ini. Perhatikan. Nah, antum buat dulu begini, ya. Kemudian sambungkan dengan bentuk begini, baru tarik garis. Ini huruf ain di tengah kata. Perhatikan sekali lagi cara buatnya, ya. Ini begini, ya. Kemudian buat lagi garis tebal begini, ya. Baru tarik garis. Jadilah dia huruf ain. Nah, sebagian orang menyangka ini huruf ha karena memang bentuknya ada begini, ya, ada begininya. Nah, tapi ini bukan huruf ha. Ini huruf ain, ya. Sekali lagi perhatikan cara buatnya. Dia begini.
Udah, kemudian sambungkan begini, ya. Baru tarik lagi garis. Jadilah dia huruf ain. Ya. Nah, dan huruf ain pada khod naskhi ini dia nggak ada lubang di tengahnya. Jadi salah kalau misalnya nanti antum membuat huruf ain yang di tengah itu begini. Ini salah ya. Salah. Jadi kalau ada yang buat huruf ain ada lubang di tengahnya, maka ini sebuah kesalahan. Nah, kita buat contoh kata untuk ain yang ada di tengah ini. Misalnya kita buat kata al-ma'arij, ya, ma'arij. Nah, tahu misalnya kita buat contoh yang lain kata ma'hadun. Contoh misalnya ya, kita buat kata ma'hadun. Nah, ya. Nah, ini dia contoh huruf ain ketika dia berada di tengah kata. Nah, kalau di akhir, bentuk ain di akhir itu adalah gabungan dari huruf ain ketika di tengah dan lengkungan bawahnya sama dengan huruf ain yang ketika dia sendiri. Ya, contohnya huruf bentuknya ain di akhir itu begini. Ya. Nah, ini begini, seperti yang di tengah tadi. Baru buat yang ketika huruf ain itu tidak bersambung dengan huruf lain. Nah, begini. Ya. Nah, contoh misalnya kita buat kata ma'a, ya, kata ma'a. Apa artinya ma'a? Ya, artinya dengan, ya. Contoh kita buat kata ma'a. Perhatikan. Nah, jelas ya. Nah, kemudian huruf apa lagi yang susah? Nah, jadi ini huruf ainnya, ya tadi Ustaz jelaskan ketika dia sendiri, di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi sebenarnya tulisan kita ini baru bisa bagus kalau kita sering latihan. Jadi kalau misalnya antum semakin sering latihan, tulisan antum insya Allah menjadi semakin bagus, ya. Nah, taib ya, ini udah ada peringatan bahwasanya waktunya udah habis. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jelaskan hari ini dapat antum pahami dan coba praktekkan dengan baik di rumah, ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.